Guys, kalau sebelum nonton itu subscribe dulu ya, loncengnya dinyalain ya, kayak ada lampunya warna kuning. Bye bye, sampai jumpa di like, comment, share, dan subscribe. Tombol lonceng diklik sampai berwarna abu-abu. Bye bye. Forbidden question. Katanya akal manusia itu terbatas. Nah, terbatas. Sering banget ada komen kayak gitu di konten-konten aku tiap aku berusaha untuk menalar konsep-konsep agama dan ketuhanan ya terutama. Memang ada sikap yang kontradiktif nih dari jenis audiens yang menolak aku. Katanya agama itu masuk akal, agama itu rasional, tapi ketika agamanya dinalar dengan akal, katanya akal manusia itu kan terbatas gitu. Jadi jangan dinalar dengan akal manusia yang sempit gitu, cukup diimani saja. Jangan dipikir pakai akal manusia yang terbatas katanya. Nah, sebenarnya batas Oke teman-temannya, sebelum kita lanjut kita akan bahas sedikit ya. Ada yang kontradiktif dan ada yang mendukung. Ya saya tahu lah yang mendukung itu siapa, masalah akal yang menolak itu siapa. Di Islam sendiri Mbak Kumaila, saya jelaskan lagi ya. Di Islam sendiri itu sudah jelas dijelaskan sejelas-jelasnya. Sami'na wa atokna. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Bukan kami dengar, kami cek dulu kebenarannya. Kalau cocok dengan pikiran saya, dengan pikiran suku kita atau suku yang lainnya, kalau cocok kita beriman. Nah kalau nggak cocok kita nggak beriman. Kalau nggak beriman ayat itu boleh dibuang, nggak gitu. Saya bilang lagi ya, firman Tuhan itu sampai sepanjang zaman teman-teman ya. Teman-teman juga harus paham itu dulu. Akalnya terbatas, nanti saya batasnya sampai mana. Nah untuk yang setuju dengan Mbak Kumaila ini pasti di luar non-Islam. Ya, non-Islam. Ingat, kalian bisa berpikir itu karena siapa? Karena bagi saya umat Islam, Allah Tuhan saya itu sangat mudah sekali untuk bisa memberikan jelek. Diambil itu bisa. Tidak sulit bagi Allah. Kepintaran itu hanya diberi, kecerdasan itu hanya diberi. Dan yang paling tinggi menurut saya itu bukan pintar cerdas, tapi rasa syukurnya itu. Bersyukurnya diberi akal itu kalau bisa mengenal Tuhan. Tapi ada orang diberi akal, dia tidak bisa mengenal Tuhan. Itu yang bahaya. Bahayanya di situ itu, teman-teman. Makanya banyak para komentar penggemar Kumaila ini berkomentar di channel saya itu agnostis lah, bertuhan tapi tidak beragama. Maaf kalau saya salah ya. Atau sebaliknya, beragama tapi tidak bertuhan. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Tolong koreksi kalau salah. Jadi itu ya, saya berjelas sebentar. Oke, kita lanjut videonya berikutnya. akal manusia itu sampai mana? Orang-orang yang suka bilang akal manusia itu terbatas, apakah mereka udah pada sampai batasnya kali ya? Udah mentok, nggak bisa mikir lebih jauh atau lebih dalam lagi gitu. Selama sejak agama ada, para teolog yang mikirin konsep agama dan ketuhanan, itu bukan Tuhan yang ngasih tahu. Cuma ada kalimat-kalimat dari wahyu Tuhan gitu, atau dari teks-teks yang dianggap suci. Oke, katanya bukan Tuhan yang ngasih tahu, tapi firman-firman. Ya, ini konyolnya. Tuhan yang bukan ngasih tahu, tapi firmannya. Lalu firman dari siapa? Nah, cara berpikir seperti ini hati-hati teman-teman. Ya, bisa menyesatkan. Hati-hati sekali lagi, bisa menyesatkan. Oke, kita lanjut ya. Terus dianalisis dan dienkripsi jadi kerangka dan penalaran teologis. Nah, dianalisis kan dan penalaran. Sekali lagi Mbak Kumaila, di Islam itu ada yang bisa dinalar, ada yang tidak bisa dinalar. Contoh saja. Anda bisa bernafas, bisa merasakan udara, tapi apakah Anda bisa melihat udara? Itu contoh aja. Karena banyak orang-orang di luar sana yang non-muslim ya, terutama non-muslim ya, yang menantang mana sih Allah itu? Allah itu mana? Kalau kita lihat dari kajiannya Ustadz Khalid Basalamah ya, itu Sidratul Muntaha, langit ketujuh digabung sama dunia ini. Bagi Allah itu seperti cincin yang ada di padang pasir. Saking kecilnya kita dan saking besarnya Allah, makanya ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi
ada hal yang bisa dinalar dan ada yang tidak bisa dinalar. Ya tadi ya, yaitu nafas. Coba nafas saja, kritik, Pak, udara itu gimana bentuknya? Kalau selama ini di film-film itu dianimasikan, itu ilustrasinya mereka, gambarnya mereka, gitu ya. Dan pendekatannya biasanya filosofis, karena agama dan Tuhan nggak bisa diamati secara empiris kan. Jadi argumen-argumen teologi itu dibangun dibangun dengan pendekatan filosofis. Ya, tidak bisa dibangun. Ya, tadi yang bisa, sekarang tidak bisa. Nah, justru Mbak Kumaila, kita ini bersyukur punya Tuhan yang tidak bisa dilihat. Dari kelima agama yang di Indonesia ini, cuma Islam yang Tuhannya tidak bisa dilihat. Dan Tuhan yang lain itu bisa dilihat. Bahkan ada yang dimaksudkan dalam bentuk wujud, ya, wujud simbol. Simbol agama A, simbol agama B, simbol agama C, simbol agama D. Itu hanya simbol, ya. Terus menuduh, wah berarti umat Islam menyembah Ka'bah. Keliru mas bro, Mbak bro. Ka'bah itu arah penentu sholat, ya, bukan nyembah Ka'bah. Jadi Islam tuh ada kompak ya, menghadap kiblat ketika ibadah, kiblat. Nah, terus ada yang komen, gimana terus nanti kalau ada di kereta, kalau ada di kapal laut? Ya, itu kan terkecuali bagi mereka yang kerja. Kerja itu wajib. Ya, saya bilang kerja itu wajib. Kalau ini dibahas bisa luas ya. Jadi itu ya, arah kiblat itu di Mekah. Itulah satu kiblatnya umat Islam, yaitu berada di Mekah. Oke, kita lanjut. Nah, gimana para teolog dan ulama bisa mengkonstruksi konsep-konsep itu? Ya dari mikir, bukan dengan beralasan bahwa akal itu terbatas. Oke, berpikir bukan akal. Berpikir bukan dengan akal itu terbatas. Ya. Hari ini, oke, kita nggak apa-apa dengan mikir. Ya, Islam karena ditujukan bagi orang berpikir. Allah menciptakan ini semua untuk orang berpikir. Saya lupa ayatnya berapa ya. Memang ada benar. Ya, ada yang berpikir, ada yang beriman, Mbak Kumaila. Cuman kalau kita sudah bermusuh dengan Al-Quran, akal kita taruh sedikit aja mundur ke belakang, sedikit aja. Ya. Karena kalau kita mikir Allah itu gimana, ini gimana, nggak akan sampai. Yang ada malah apa? Akal itu cenderung membawa kesombongan. Hati-hati. Oke, lanjut ya. Alasan akal itu terbatas, akal manusia itu terbatas itu menurutku adalah alasan ngeles orang-orang yang emang either nggak bisa mikir atau malas mikir. Akal terbatas itu bagi orang yang malas atau ngeles. Masya Allah. Kita berhadapan dengan orang yang katanya pintar, teman-teman. Ya. Oke, teman-teman. Kalau memang Mbak Kumaila ini pintar, ngeles, bukan ngeles hasilnya, karena semua itu sudah ditakdirkannya. Ya, begitu ayatnya. Mungkin saya bukan nggak tahu ya, tapi nggak hafal ayatnya. Saya pernah dengar ayat itu, bumi diciptakan ini bagi orang-orang yang berpikir. Betul, setuju. Tapi kalau akal terbatas, itu memang ada batasannya. Jangankan akal, Mbak Kumaila, umur aja bisa terbatas. Umur manusia, tenaga manusia terbatas. Intinya apa tenaga manusia? Kalau malam pasti ngantuk. Tapi ada yang maha tidak tidur. Contoh, Allah tidak tidur, malaikat tidak tidur, iblis tidak tidur. Karena diberi kekuatan. Itu tadi. Coba berpikirlah. Berpikirnya gitu ya. Diberi kekuatan.